keluar rumah karena aku bosan banget ngeliat muka suami aku. Suntuk ngeliat dia 1 tahun. Ik heb YouTube kanaal, ik maak ook video van de koken. Kenalan sama suamiku, menikah di pertemuan kedua. Hey guys, welcome back to my channel with Menanda. Enak nih make upnya, kayaknya bodo amat ya. Ini nih gara-gara Hasya nih, lipstick aku baret-baret. Guys, so hari ini hari Rabu, muka habis ngelonin Hasya, agak-agak merem-merem dikit. So buat kamu yang belum pernah tahu siapa aku, bisa klik link di bawah untuk kenal siapa aku. Dan buat kamu yang belum subscribe, tolong banget ya guys, tolong subscribe dulu biar aku makin semangat, makin rajin uploadnya. Oke teman-teman, ini hari Rabu. Hari Rabu tuh aku libur kerja, jagain anak tetangga ya. Jadi aku kerja tuh Selasa, Kamis, Jumat. Senin aku masak buat tetangga. Rabu aku libur, jadi aku bisa melakukan beberes rumah, bikin video, ngedit video, ngurus Hasya gitu, atau janjian sama teman gitu guys. Nah, kebetulan hari ini aku mau keluar rumah karena aku bosan banget ngeliat muka suami aku guys. Nih orangnya ada di sini. 24 hours with you is like vegetable. Suntuk ngeliat dia 1 tahun. It's 1 year already you work from home, so 2 years. from home. This plum? No, they Year- don't. 1 This is the year. second year. Yeah. So yeah, Yeah. I feel overwhelming like suami lagi. I feel like, when are you going to pay the bills? Oke guys, jadi aku enek banget guys sama suami aku ini. Sumpah ngeliat muka dia mulu karena biasanya dia kerja di atas ya. Ini kan udah setahun nih work from home gitu. Tukang benerin pintu balkon sama jendela balkon kamar Hasya sama pintu balkon kamar aku. Jadi kita dua-duanya tuh punya balkon gitu ya saya gitu. Belum beres-beres guys, beresinnya apa kerjaannya gitu. Jadi dia ngungsi ke bawah dan aku makin cukup sudah ngeliat suami aku mulu. Nah ini anaknya lagi tidur. Aku mau pakaiin dia jaket dan aku mau ketemu ada teman baru orang Indonesia. Dia juga baru mulai YouTube channel. Jadi mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol sebentar gitu ya guys. Kalian biar tidak ngejamuran di rumah mulu guys. So guys, jadi itu gedung apartemen tempat aku tinggal. Apartemennya jadul, tahun 60 dibuatnya guys. Nanti kapan-kapan aku room tour ya. Ya, jadi di situ apartemennya, jalan sedikit banget. Nah, ini udah halte bus, deket banget. Nah, di situ udah pusat pertokoan gitu kayak mall kecil guys. Nah, ini dia orangnya nih yang mau aku ketemuin. Dan itu halte bus kalau ke arah sana gitu. Halo. Ancus sekolah. Lihat Hasya ya. Hai sayang. Baru bangun bobo Hasya. dia. Iya. Nah, kalau ini guys, di Belanda itu nggak apa-apa nggak pakai masker ya. Iya. Kecuali kalau masuk bis, kereta, supermarket itu harus pakai masker. Terus kita sama sekali nggak salaman, nggak cipika-cipiki. Gini doang guys, gitu ya. So guys, akhirnya kita nebeng numpang di rumah tetangga aku yang rumahnya di bawah karena berangin banget ya. Hai guys. Di luar berangin banget. Terus akhirnya kita ya di sini aja depan rumah orang, di teras orang. Karena Dennis masih kerja di ruang tamu kan tadi, jadi Lagi mau males. bareng mama ya? Udah kenal ya dia? Iya. Oh ya? Iya. Oh, Sama opa-omanya aja waktu pertama ketemu lagi dia nangis. sudah kenal ya Iya. sama mama ya sayang? Udah kenal orang nak. Iya. Asya. Masya Allah mama Halo. nak. Hasya anak yang kuat di tengah cuaca seperti ini. Dia tetap. Yuk sini bentar. Ini bentar ngobrol ya. Abis ini kita selesai ya nak ya. Sayang cintanya mama nak. Mbak Ibet dari kapan sih tinggal di Belanda gitu? Jadi kita mau sharing-sharing aja sih ya. Bentar Halo. nenen dulu. Aku Teman-teman, nenenin. Hasyanya lagi nenen dulu ya. Haus dia. Haus guys gitu. Gimana Mbak Ibet? Kayaknya tinggal di Belanda nggak jauh sama aku ya. Hampir mau 3 tahun juga ya. Iya, aku dari November. Aku dari Oktober akhir aku di sini.
mau 3 tahun tinggal di Belanda, seneng nggak tinggal di Belanda atau lebih baik di Medan? Dulu awalnya di Medan kan, bukan dari Jakarta ya? Horas, aku anak Medan. Anak Medan guys. Ya, aku anak Medan, aku Borussia Gian. Aku kesini karena aku adalah pejuang cinta, Imigran cinta sama kayak imigran cinta. Cuman aku di sini antara senang nggak seneng lah Nan, sama kayak kamu ya. Ada senangnya, ada nggak senangnya gitu. Cuman bedanya kalau aku tuh udah ada teman yang emang benar-benar kayak Poppy itu kenal Klik, kan iya, ya. sama aku. Sesama orang Batak sih temennya Iya. banyak guys. orang Batak kebetulan banyak lumayan di Belanda ini. Hujan, bentar. Kita geser ke sini. Ayo, yuk. Pikir nge-YouTube itu enak. Iya. Ya. Ini sambil dingin-dingin, Masya Allah. Untung khasnya by winter nih. Iya ya, emang akhirnya pas di winter juga ya. Iya kan. Udah terbiasa cuaca dingin dia. Ya saya. Nenen nggak mau, dia barusan kan udah nenen berapa kali nggak mau dia. Tapi rumah aja. Mau beberes dulu, nggak apa-apa beresin aja dulu. Up. Guys, ini aku sambil ngobrol, Bayi Beta lagi beberes karena ini hujan tiba-tiba guys, dan kita masih nebeng di teras tetangga. Gitu. Jadi Mbak Ibet ini juga baru mulai nge-YouTube berapa bulan? 3 bulan? 4 bulan? 3 bulan dari akhir November. Nah, gitu. Susah nggak sih nge-YouTube zaman sekarang? Ya aku kan 3 tahun lalu ya maksudnya. Kalau sekarang gimana? Kalau sekarang YouTube Tantangannya apa? Tantangannya apa gitu? Memulai YouTube channel sekarang gitu. tantangannya adalah mencari viewers ya. Kalau aku sih lebih ke mencari viewers, karena kalau subscriber itu kayaknya lebih gampang sih ya, tiba-tiba aja udah kayak 700-an gitu Iya, kan. banyak loh itu 3 bulan 700. Tapi kalau viewers itu yang sekarang aku lagi fighting buat ngumpulin. itu. Karena syaratnya masih sama nggak sih? 1000 subscriber, 4000 jam tayang. Iya ya, sama. Masih ya. Masih sama. Dan 1 tahun ya waktunya. 1 tahun. Jadi aku kebetulan teman-teman kontenku itu sekarang ini aku lagi ngekonten tentang interviewan ya. Orang-orang yang menikah dengan Orang Belanda. orang bule lah ya. Jadi kalau kamu penasaran dengan cerita-cerita seperti apa sih proses pertemuan mereka, kamu boleh kunjungin konten aku. Gitu. Iya dong, harus di-subscribe ya guys. Tolong bantuin ya guys, karena subscribe itu gratis. Jangan pelit-pelit subscribe guys. Biar kalau kita memudahkan urusan orang lain, Tuhan dan semesta memudahkan urusan kita guys. Gitu. Akhirnya memakai ayat-ayat juga ya. Iya. Iya. Jadi aku ini sekarang dari Hofdorf ya, Jauh Hofdorf. loh. Terus aku Beda kesini- provinsi ini, beda provinsi kan? Iya, aku kesini memang spesial untuk interview si Inces Bolang, dan aku sampai ambil libur Libur dari tempat kerja luar biasa banget. Aku bilang, Baybet, jangan ngambil cuti. Soalnya si Nanda Kalau- juga kan bisanya itu cuma hari Rabu ya. Iya, jadi, emang sih. Jadi ya udah gitu. Ya emang aku juga waktuku kan juga nggak, ya gimana ya, namanya aku juga kerja juga gitu Ini ya jadi guys. kalau kemana-mana guys, aku bawa heboh aku ini bawa alat perangnya. aku bawa beginian Alat kalau perangnya luar biasa gitu. Iya, nih, jadi begitu Nanda. Terus tapi suka ngedown nggak pas awal baru mulai nge-YouTube? ini kan sekarang emang awal lagi ya. ngedown ya. Sebenarnya sih Pas enggak semangatnya sebulan pertama. semangat ya. Maksudnya lebih ke kalau ya teman-teman, aku tuh ngedit aja ya. Editanku kata kamu bagus ya. Lucu dia editannya. Tapi itu bukan aku yang edit. Siapa? Aku bayar orang. Ya Allah. Nah, Serius? iya. Berapa bayar satu video? Jadi kalau aku itu 1 bulan lah ya, kita hitung 1 bulan ya. Aku itu 1 bulan tuh kayak 2.400.000. Bayar editor doang? Iya. Buset deh. Jadi memang kayak aku itu emang, Hoi. halo. Hoi Jan, hoe gaat het Jan? Alles goed? Mega. Oh, ben je moe? Ya, hij is moe. Het is gewoon onzin. Je gaat filmen op je kanaal. Ja, ik heb een YouTube kanaal, ik maak ook video van de koken. Ja, ik had hem Ries zei tegen mij. Ja, Gisteren even kijken. ja, maar ja voor de... Hoe heet dat? Een boel leden. Sorry? Je hebt een boel, hoe heet dat, subscribers. Subscriber, abonnees. Ja, Ja, ja. ja. Geld. Ja, ik heb nu 250.000 subscribers. En voor Nederlandse begrippen is dat heel veel. Ja, ja. Maar ik praat gewoon Indonesisch in mijn kanaal. Ja. Ja, So this is only for Indonesian. Ja. ja. Hey Jan, alles goed met jou? Ja. Waar is je mama? Is Uranus? Ik weet niet. Ik denk thuis of niet was die... Kijk hoe we nog
thuis is? De papa van Uranus was weg. Wil je even samen spelen met Uranus? Ja, hè. Misschien volgend jaar met Hasja hoor. Als Hasja een beetje groot is. Ja. Ja toch? Ja, met babytje. Vind je babytje leuk? Dit is mijn babytje hoor. Dit is een meisje. Ya. Ze is 3 maanden oud. Hoe oud ben jij? 5 maanden. 5 maanden. Ja. 5 jaar? Oh, ik dacht dat ben jij gewoon 5 maanden. Bijna hetzelfde met Hasja. Nee. Nee. Dat is te groot voor, hè? Ja. Maar ik denk dat Oera nog niet thuis is, Jan. Nee, ik denk niet. Of hij ligt lekker te slapen. Ik was hier bijna 2 uur. Zo, Uranus was niet hier. Nee. Nee, sorry. Volgende keer. Misschien vanavond of morgen. Nou, dan gaan we weer verder, Jan. Ja, Ben je mee? beetje jammer. Sedih dia. Ja. Sedih. Doei! Het eten was trouwens super. Leuk. Ja? Ja. Was het lekker? Ja. Oh, leuk. Dia beli ininya juga. Iya. Groetjes aan Petra. Oke. Itu barusan tetangga guys, nggak aku kamerain ya karena aku nggak enak. Aku nggak sembarangan kamerain orang, apalagi orang Belanda. Dia bilang dia juga langganan setiap minggu. Si istrinya bilang gini, Nanda kalau aku lupa pesan di aplikasi pokoknya masakin aja 3 porsi buat aku pasti beli katanya gitu. Iya gitu. Bebet mahal banget ngebayar orang ya, maksud aku segitu 2.400.000 mahal loh guys. Aku ngedit tuh dari 2.400.000 per bulan itu dari apa ya? Udah dimulai dari akhir November. Pokoknya dari awal aku nge-YouTube aku udah pakai editor. Dan editorku itu website resmi profesional dari Bali namanya Fandi. Dia memang khusus ngediting Iya, iya. YouTuber pemula gitu. Apa banyak juga YouTuber Bukan, yang udah? dia dari website ya, tapi dia punya kanal juga tuh ya. Emang Namanya terkenal. Nih aku kasih lihat Gila, nama. hebat banget. Tapi satu video kelarnya berapa hari sama dia? Dia karena udah pro ya, jadi maksudnya dia itu cepet sih, aku udah percayain. Jadi kayak dia udah tahu aja gitu apa yang aku mau gitu. Nah dia emang profesional nih, nanti lihat. Nah tuh, Fandi Iya. Uli ya, Arta. tuh kayak dia emang profesional nih. Ini dia buatan dia. Oh, coba lihat. Nah, ini berapa ini dia? Oh, iya ya. Nggak banyak sih, maksudnya tapi dia juga ada konten YouTube dia juga yang udah dapat silver button. Oh, jadi gini, apa namanya? Setiap berarti filenya dikirim ke dia lewat WeTransfer. Iya. Jadi dulu aku cari-cari nih di Google gitu kan, edit profesional Kenapa nggak edit editing. sendiri? Itu dia ya, gimana ya? Makanya aku salut ngeliat si Nanda ini karena semua dia bisa pegang ya. Aku aja tuh kayak yang udah Kerja juga. Kerja. Kerjanya berapa hari seminggu? aku kan kerja setiap hari ya, tapi 4 jam sehari. yang di tempat obat itu kan, Iya. yang Cuman kan aku sekolah ya. oh iya. Aku lagi ngejar eksamen itu. Kamu udah selesai belum? Udah, aku dari Oh. setahunan udah langsung kebut juga. Sebelum punya Asya, sebelum hamil. Nah, jadi tuh kayaknya waktuku tuh buat belajar, buat sekolah tuh kayaknya aduh Pusing ya. tapi emang makanya aku bilang aku salut ngeliat dia tuh, teman-teman semua subscribernya Nanda gitu loh. Makanya aku semua serahkan ke editor gitu kan. Cuman ya di awal nge-YouTube tuh suami udah bilang gini, kamu udah kasih banyak nih buat duit ya, ngeluarin banyak duit, ngeluarin banyak buat modal. YouTube. Jadi ibaratnya gini, even kalau suatu saat channelmu nggak berkembang, makanya jangan berharap banyak gitu. Even channelmu nggak berkembang ya kamu harus terima, tapi kalau suatu saat channel kamu berkembang itu bonus katanya. Pokoknya ya kalau Suami kamu emang benar-benar support iya, kalau emang kamu pengen kasih yang terbaik sampai emang orang tahu channel kamu. Jangan menyerah. Kalau kamu menyerah sekarang itu malah kamu, karena ya kamu lihat sendiri Nanda, kayak aku kan interview ya teman-teman. itu banyak loh modalnya guys. Jadi aku udah pernah bilang ya sama Mbak Ibet pertama kita ngobrol lewat video call ya. Aku bilang kalau interview kan ongkos Iya, ya kan? ongkos lagi. Belanda itu mahal guys. Naik Iya. tren itu pulang pergi bisa 30 euro. Ini aja kita udah beda provinsi loh. Iya, udah beda provinsi, bisa 30 euro harus 1.000. Iya. Belum nih dia kasih aku kado-kadoan. Aku bilang nggak usah, kalau aku nggak usah dikadoin nggak apa-apa. Tapi gitu ya. emang kalau aku datang Ya interview pastilah, aku ngerti Oh, itu kayak jadi walaupun kue-kue kecil Oh, atau permen coklat gitu kan pasti kan gitu. Itu kan masuk ke budget juga ya, Iya, ya. untuk setiap bikin konten kayak gitu. Aku aja bebet, aku bikin vlog masak nih misalnya, bukan masak buat tetangga lah.
masak yang buat sendiri, terus kadang aku vlogin juga kan. Itu pakai duit suami aku. Oh, buat yang modal masak gitu ya? Iya, misalnya ya udah ngambil dari uang belanja aja, ngapain aku sengaja. Maksudnya aku orangnya emang irit banget gitu loh. Kayak aku Pantesan salut si Nanda banget. duitnya udah menggunung nih. Alhamdulillah enggak lah gitu. Jadi hebat menurut aku karena modalnya banyak. Kalau aku modal banyak itu aku beliin kayak kamera, aku beli software, Dennis beliin monitor, tapi aku yang ngerjain sendiri. Mungkin Karena next kali ya, mungkin Nanti kalau iya. selesai sekolah kali ya. Kalau udah selesai sekolah mungkin belajar editing sendiri kan. udah kan kepengen sih. sebulan 2.400.000 buat aku aja itu gede uang segitu buat editing, karena dari satu vlog belum tentu dapat segitu uangnya. Iya. Makanya itu Nanda kayak suami kan selalu support ya. Jadi kalau suami bilang ya, sekarang jangan memikirkan banyak ini, banyak itu, banyak ini. Pokoknya jalanin aja, berjalan seiringnya waktu. Tunggu kalau memang ada orang yang suka, ya puji Tuhan, alhamdulillah gitu ya. Kalau misalnya memang ya harus, cuma jangan stop sekarang karena kamu udah ngeluarin banyak ini. Iya kan Tetap tadi aku semangat. bilang kuncinya adalah tetap upload, jangan pernah berhenti, Iya. harus konsisten gitu ya. Tapi tinggal di Belanda suka nggak? Atau ada sedihnya, ada kayak homesicknya pastilah ya. Kebetulan aku udah nggak punya orang tua ya, udah nggak ada orang tua. Jadi maksudnya Udah nggak terlalu berat kali ya. sangat berat malahan karena aku punya adik itu emang aku itu sama adik sama keluargaku semuanya itu deket Nanda. Kita itu emang keluarga yang deket banget gitu loh. Jadi itulah kerinduan setiap hari itu ya keluarga gitu loh. Mudik berapa tahun sekali atau Aku kan masih 3 sebelum tahun ya di lockdown, sini. sebelum lockdown. Tapi aku memang usahain sekali setahun ya selalu. Selalu mudik, Tahun sekali lalu mudik masih berapa lama? 3 mingguan lah. Karena kan dapat libur Cuti. kerja itu kan cuma 3 mingguan boleh di sini. Gitu. Terus kerja berapa jam? Kalau misalnya sekolah juga terus kerjanya berapa jam seminggu? Maksudnya berapa hari dalam seminggu? Kerjanya nggak capek-capek, nggak terlalu capek sih ya, kayak 5 hari. Tapi 4 jam tapi 5 hari gitu loh. Jadi maksudnya ya, tapi harinya broken, tau nggak? Kalau aku dulu mendingan kayak kerja sekaligus hari 8 capek jam gitu ya. tapi full gitu, tapi jadi cuma 3 hari atau 2 Iya, hari iya. kerja doang, tapi Makanya- kan 5 hari ya. Makanya itu dia kayak setiap hari tuh jadinya aduh Deket nggak dari rumah? Harus dekat naik. Aku ngegoes sepeda ya. Ngegoes sepeda tuh kayak tahu lah ya di sini tuh kayak 5-6 menitan doang lah naik sepeda. Terus dulu kalau sama suami ketemu di mana? Aplikasi. Tuh guys, Aplikasi dapat dating dari site. aplikasi online Iya. guys. Badu. Suka ada yang banyak nanya ke aku kan, Kak gimana sih Kak cara dapetin bule? Aduh jangan gini. Ada bahkan teman dekatnya aku sama Dennis. Ada gak sih temannya Dennis yang dia orang Indonesia, terus aku minta sama Dennis cariin temennya dia. Ya ampun say, temennya dia udah pada punya anak semua, nggak Iya, mungkin iya, ada iya. yang single. Udah cari aja dari aplikasi. Aduh aku kayaknya nggak bisa mindset aku untuk cari aplikasi. Karena sekarang kebanyakan orang, bahkan orang Belanda sekalipun, mereka lebih suka memang cari aplikasi karena mereka itu nggak kayak, apalagi zaman corona lagi lockdown sekarang ya, mana lebih mau gampang. ngumpul-ngumpul, hai. Jadi emang aplikasi itu emang ya, tapi pilih-pilih lah ya, karena nggak Ya. semua orang-orang di aplikasi itu Takut bakal juga ada baik. scammer juga kan. Tapi Banyak lah pasti itu scammer. sekali dapat atau pernah dapat scammer pas ketemu dari aplikasi itu? Aku kebetulan nggak pernah dapet scammer, ketemu sama kenalan sama suamiku, sekali ketemu menikah di pertemuan kedua. Ya Allah, Iya. apa kabar gue say? Ya Allah, baru Jadi berapa tahun? kita cuma 6 bulan kenal langsung married. Jodohnya bagus ya, berarti jodohnya cepet gitu ya. Nggak kayak aku banyak mikirnya guys. Makanya aku bilang teman-teman kalau mau tahu perjuangan pertemuan ini, mampir ke channelku karena di Banyak situ semua banget kita ya. bahas tentang Banyak itu. banget Aku ya. interview banyak orang tentang itu. Waktu pertama yang ketemu di chat sama suami itu langsung ada ini nggak sih, kayaknya dia serius nih gitu. Bukan, dia malah orang yang ngeblok aku karena aku nggak respon sama dia. Iya. Karena di situ waktu itu aku lagi deket sama orang Australia dari dating site itu kan. Tapi emang niatnya pengen cari bule gitu? Enggak. Emang kayak Aku dulu mantanku dokter ya Nan. Udah cari-cari rumah juga kita. Cuman itu yang namanya nggak jodoh ya teman-teman ya. Kita udah 2 tahunan pacaran, nggak jodoh. Aku kecelakaan, aku bilang sama temanku, kecelakaan kenapa? kecelakaan motor. Jadi kakiku ini masuk ke dalam ban. Aku harus bed rest total ya selama beberapa bulan gitu. Ada temanku yang boleh hunter. Aku Boleh tanya ke hunter dia. banget. Iya, aku tanya ke dia,
aku pengen nih aplikasi apa sih yang kamu pakai dulu, aku bilang. Aku pengen kenal sama orang tapi aku nggak pengen ketemu. Coba bayangin, itu alasanku. Karena kalau aku pengen orang tapi aku nggak mau ketemu. Kalau aku pasang aplikasi orang Indonesia gampang ketemu. Aku mau orang yang sejauh mungkin, jadi aku nggak bisa ketemu. Itu salah satu alasanku. Karena pengen buat ngobrol doang gitu. Ngobrol doang, karena aku bed rest total ya. Bosen gitu ya. Iya. Akhirnya ya udah malah ketemu jodohnya di situ. Jadi selalu ada cara untuk mempertemukan kita dengan jodoh ya, dengan hal-hal yang kita nggak. Mungkin Iya. kalau aku nggak kecelakaan, mungkin aku nggak bakal ketemu jodohku di Benar, situ. benar, Karena benar. aku pasang aplikasi karena aku kecelakaan gitu Iya kan. iya benar-benar. Jadi ya teman-teman jangan pernah patah semangat gitu ya kalau teman-teman kayak ngelihat hidup aku atau ngelihat hidup Mbak Ibet, oh enak kayaknya tinggal di Belanda. Nih, tidak ya. Iya. Tapi kayaknya enak. Gimana caranya bisa pindah ke Belanda? Kalau aku selalu jawab cari pacar orang Belanda. Karena aku nggak tahu, masa cara lain ada kerja. Tapi kan susah dapat visa kerja ke sini ya, itu susah banget guys untuk jadi expat di sini gitu ya. Makanya aku tuh kayak dulunya kan emang gak pernah kepikiran sama orang bule ya. Terus tiba-tiba yang aku udah nikah sama orang bule itu teman-temanku semua pada kaget gitu loh. Karena emang gak pernah kebayang gitu loh. Emang Sama malahan sih, aku juga nggak. dulu nikahnya itu pengen sama orang Batak ya, tau lah orang Batak ya, Ya. kayak ke pesta sama Borus ya Gian sama boru apa gitu. gitu. Jadi ya ternyata jalan Tuhan mempertemukan aku, akhirnya aku harus tinggal di Belanda 16 jam dari Indonesia dengan pesawat. Jauh ya, ya gitulah jodoh Tuhan Dan ya. perjuangannya sangat luar biasa di sini. Makanya terus akhirnya bikin YouTube channel karena pengen nambah-nambah temen juga nggak sih? Awalnya nge-YouTube itu karena banyak pertanyaan kayak begini, Nan. Oh, Jadi jadi setiap- yaudahlah jawab aja di YouTube Iya. gitu ya. Jadi setiap orang ketemu aku waktu di Medan atau dimanapun itu, kok bisa sih ketemu sama bule? Gimana caranya sih? Tuh kayak, jadi tiba-tiba aja tuh ada yang ngomong kayak ke dalam hati gitu kan, Bet, buat dong channel YouTube yang ini tentang ngebahas-bahas orang gimana sih mereka proses ketemuannya. Itulah. Terus aku tanya sama teman-temanku kan, aku awalnya nanya nih reaksinya negatif atau apa. Puji Tuhan, alhamdulillah reaksinya pada positif semua. Mereka pada mau nge-share. Kadang-kadang ya mereka, aku bilang, aduh Ben aku malu nih, tapi nggak apa-apa, coba udah ngobrol Banyak malah kalau bisa lagi di telepon diceritain tuh di situ. Jadi ya pada seneng sih rata-rata menceritakan kisah-kisah unik mereka gitu. Itu sih Jadi alasannya awalnya gitu ya. Awalnya emang karena kayak ada yang buat deh Bet channel YouTube gitu, mungkin banyak yang penasaran gitu. Gitu. Terus sekarang nih jadi emang sengaja belum mau punya anak. Biasanya orang Belanda nggak nanya kayak gini ya guys. Maaf juga kalau aku nggak sopan. Tapi kan udah mau 3 tahun ya sama suami gitu. Emang sengaja belum siap untuk hamil atau memang lagi nunggu jadi sambil ngerjain Bukan, yang lain? emang belum Tuhan kasih. Nggak ada nunggu, nggak ada nunggu. Kalau aku dulu- nggak ada cancelan. Kalau aku dulu emang aku nggak siap. 2 tahun pertama aku Oke. nggak siap. Jadi aku ya nggak yang KB pakai pil gitu, pakai kondom guys dulu guys. 2 tahun tuh aku bilang sama Dennis, Memang aku settlenya harus belum. iya, aku belum settle. siap untuk hamil karena aku masih terlalu banyak adaptasi kan, belajar bahasa, ngelarin ujian, Iya. kerja, terus aku pengen bikin wedding dulu di Bali kan aku harus nabung gitu kan. Jadi baru setelah acara di Bali itu kita baru program, nggak langsung dapet, nunggu dulu lagi. Iya, gitu. aku awal tahun pertama karena alasannya aku nunggu itu karena kan adekku, kan aku tadi bilang aku nggak punya orang tua ya, jadi adekku yang nomor 2 nikah gitu kan, jadi kayak aku tuh harus jadi pengganti ibu gitu kan. Jadi aku udah bilang, aku doa Tuhan aku belum mau hamil sekarang, soalnya kalau aku udah hamil kita perkirakan waktunya aku bakalan nggak bisa terbang ke Indonesia gitu karena udah gede gitu kan, nggak bisa bakal terbang. Jadi ya ternyata Tuhan mendengarkannya lebih lama sampai sekarang. Ya Jadi udah malah tunggu keterusan. dulu kali ya. Jadi Tuhan malah ya udahlah. Jadi sekarang terusan. tapi sekarang sambil mencoba, sambil juga kelarin sekolah sama Ya tapi ujian ya. ya tapi kita udah mulai coba-coba sih, kayak udah mulai pemeriksaan darah kemarin gitu, udah mulai cek-cek, udah mulai lah ya, kita udah mulai jatuhnya udah mulai program lah gitu. Mau program ke IVF apa masih disuruh tunggu? mungkin Tapi tapi mau lagi program bayi tabung guys. lagi perbaikan ya mungkin ya, Lagi perbaikan pola hidup. hormon. Oke. Tapi jatuhnya nanti mau ke IVF atau kayak gimana kita belum tahu, soalnya sama dokter agak susah ya zaman sekarang. Iya, masih corona gini kan, masih padat jadwalnya ya. Ini baru dapat telepon dari dokter semalam, ya kan kemarin, terus dokter bilang nanti kalau menstruasi pertama disuruh ke sana. Aku bilang sama suamiku, kok menstruasi disuruh ke sana? Kayaknya itu program IVF deh, aku bilang gitu. Karena program IVF itu harus begitu kan, sementara kita belum ada ngomong resmi sama dokter kalau kita mau bayi tabung gitu. Jadi Iya, aku nggak iya. tahu itu proses apa. Apakah hormon juga harus periksa
Ya mungkin darah ya, atau karena di metode? sini prosedurnya panjang juga ya Iya, untuk iya, iya. apa untuk bayi tabung kayak atau inseminasi buatan itu macam-macam sih. Cuman enaknya di sini tuh IVF atau bayi tabung tuh gratis ya. Iya. Cuman ya bayar on dua risk, kali kan gratis. risiko itu kan. Iya. 2 kali gratis, yang ketiga kita harus bayar full. Oh gitu. Atau Kamu menikmati sendiri ada rencana pindah? pindah ke Indonesia? Stay di sana. Pengen antara nunggu Hasya besar atau tunggu dulu nak. Hupa nih anak nih. Atau kalau misalnya Dennis ditugasin ke Indonesia atau ke negara Asia gitu, kita mau pindah ke Indonesia gitu. Oke, iya, Karena iya. sekarang kan Dennis masih megang project di Belanda sama negara Eropa kan. Mungkin suatu saat akan pindah Kalau lagi kayak waktu itu ya. iya, kalau dia ditugasin ke negara Asia ya mau pindah kita. Iya ya. Ya mungkin Hasya nanti ya jadi pengganti mamanya jadi artis di Indonesia. Enggak lah, terserah Hasya, terserah Hasya aja gitu. Yaudah yuk guys, pokoknya ya ini tuh teman baru aku, kalian please banget subscribe, tolong dibantu ya guys gitu ya, jangan pelit-pelit subscribe ya guys, pokoknya harus di subscribe, ditonton juga videonya kalau udah di subscribe. Jadi kita saling mendoakan aja gitu ya. So teman-teman kalau mau ada pertanyaan, misalnya ada teman-teman orang sesama orang Batak juga, kayak mana itu kak, dapat bule itu kak, suaminya kak gitu. Bisa ditonton semuanya di videonya si kakak Ibet ini guys. Ibet Siagian. Ibet nama Siagian. channelnya, ya. Thanks for watching guys, udah panjang videonya ngalor ngidul. And kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan bisa taruh di bawah atau bisa langsung DM si kakak Ibet ini atau taruh di komennya gitu ya. And I see you guys in my next video. Bye bye, tot ziens. Mwah.